Setelah saya sholat, saya kembali menunggu di depan ruang ICU itu. Jam 3 atau jam 2, suster manggil, "Mas, bapaknya ngedrop." Saya di situ langsung kaget, langsung kalut, langsung lari masuk ke dalam ruangan ICU. Ketika saya datang ke ruangan ICU, pas masuk ke ruangan ICU, secara logika, orang yang tekanan darah 60/70 itu nggak sadar. Tapi dia masih bangun, cuma bilang begini sama saya, "Sini kamu." Saya kaget. Kok bisa ini bapak saya berdiri? Kok bisa ini bapak saya berbicara? Lancar lagi. Akhirnya saya mendekati beliau. Dan beliau memegang tangan saya dengan erat. Setelah memegang tangan saya, beliau berbaring lagi, dan di situ saya tuntut untuk membaca syahadat. Karena yang saya ketahui, almarhum ayah saya banyak mempelajari ilmu-ilmu ataupun ilmu agama dari berbagai agama seperti Kristen, Hindu, dan juga Kejawen. Tapi menjelang akhir hayatnya, beliau cuma berbicara, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Ketika dia menjelang ajalnya, tiba-tiba tangan saya seperti berat, seperti panas masuk ke badan saya. Semua menjalar kepada tubuh saya. Entah di situ saya merasakan entah energi apa. Cuman energi yang saya rasa itu panas. Dan di situ saya langsung kalut, langsung nangis. Karena saya merasa tanpa ayah saya itu saya hilang arah. Benar-benar hilang arah. Buta arah. Mau kemana saya nggak tahu. Apa tujuan hidup saya nggak tahu. Tapi saya setelah menguburkan beliau, saya berusaha bangkit. Dan tadinya saya ada perasaan untuk bunuh diri setelah kehilangan ayah saya, karena saya merasa buta arah dan tujuan hidup saya mau kemana. Setelah saya menguburkan, saya berdoa, "Ya Allah, semoga ampunilah dosa-dosa beliau." Pada saat saya tidur, tiba-tiba ada sesosok. Ya boleh dikatakan itu dalam mimpi saya itu entah, mungkin layak datang kepada saya. "Tuan, saya sudah menjadi milik Tuan, saya mengabdi kepada Tuan, dan saya siap diperintahkan oleh Tuan." Di mimpi itu saya kaget. "Kamu dari mana?" Ya mungkin secara logika itu gak masuk di akal. Tapi saya coba telah lagi, saya perhatikan lagi wajahnya. Rambut panjang, lidah lumayan panjang lah, dan ada bertaring, mata merah menyala. Dia cuma bilang begitu. Lalu saya bilang begini kepada dia, "Oke, kalau kamu mau ikut saya, ikuti aturan saya, jangan pernah mengatur saya."
Kalau kamu menganggap saya ini Tuhan kamu, ikuti aturan saya. Singkat cerita, setelah saya bermimpi itu sudah nggak ada apa-apa lagi. Badan saya nggak panas atau apapun, saya tidak ada sama sekali, tidak ada efek apa-apa. Akhirnya setelah saya lulus SMK, saya bekerja di salah satu perusahaan. Disitulah saya mulai terbuka aura saya. Istilahnya mata saya jadi lebih tajam. Dan di situ saya, singkat cerita, saya mempunyai masalah dengan atasan saya sendiri. Karena sakit hatinya saya, dan intinya saya merasa sakit hati lah. Entah kenapa di situ lidah saya menjadi panjang, kuku saya agak panjang, dan serasa bola mata saya itu panas. Di situ saya masih dalam keadaan ya antara sadar dan tidak sadar lah. Cuman di situ untungnya ada teman-teman saya yang menenangkan saya. Karena pada saat saya emosi, saya langsung istilahnya ya bisa melakukan hal seperti itu ketika saya emosi. Lalu saya nanya-nanya ke orang, ya itu kamu itu sudah wadahnya. Usut punya usut, ternyata ilmu ini bahkan sudah ada dari kakek saya, turun kepada ayah saya, dan turun lagi kepada saya. Pada saat itu saya masih sesuka hati mempergunakan itu, masih sesuka hati. Akhirnya saya merasa jenuh dengan semua hal itu. Saya juga merasa, ya untuk apa sih kita menyakiti orang, ya kan? Untuk apa kita menyakiti orang dengan ilmu seperti itu? Akhirnya saya berdefinisikan pemikiran saya bahwa itu adalah warisan leluhur saya. Walaupun pada awalnya ilmu ini digunakan untuk menemui jalan moksa dan untuk pertahanan diri saja. Dan lantas kenapa sih orang-orang bisa mempergunakan ilmu ini untuk menyerang? Ilmu itu menurut saya gak ada ilmu hitam atau ilmu putih. Kalau menurut saya pribadi, saya kasih contoh. Hipnotis dipakai oleh psikiater itu untuk menyembuhkan mental dan pikiran kita. Kalau dipakai untuk penjahat, entah kita didendam atau diambil perhiasan kita atau uang kita. Begitupun dengan ilmu, itu tergantung apakah kita mau melakukan untuk hal-hal negatif atau untuk hal-hal positif. Secara pantangannya saja sudah jelas, tidak boleh menyakiti orang lain. Itu tidak boleh. Taat kepada guru ya. Gitu. Lanjut lagi dengan cerita saya. Saya di situ merasa jenuh, melakukan ini, melakukan. Saya tidak mau menyakiti orang, saya tidak mau lagi istilahnya mempergunakan itu dengan negatif, saya tidak mau. Tetapi ilmu itu saya gunakan untuk warisan leluhur saya dan kenang-kenangan dari ayah saya. Walaupun saya tidak mempelajarinya, ini hanya turunan saja. Cuman saya mengulik untuk mencapai kesempurnaannya seperti apa, agar saya bisa mengendalikan diri saya dan ilmu saya sendiri. Karena begini, bagi saya ilmu tidak dikendalikan dengan tuannya sendiri itu akan hilang arah. Bahkan mereka yang bisa mengendalikan kita
Dan segala apapun itu ilmunya, apapun itu fungsinya, kembalikan diri kepada masing-masing. Dan ingat, selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau kepada Tuhan yang Maha Esa. Dan saya tidak luput ingin memberikan salam kepada saudara-saudara saya yang dari Bali, yang dari Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah maupun Jawa Barat. Sekali lagi saya memohon maaf bila ada salah kata yang saya ucapkan atau perilaku saya yang kurang menyenangkan di hati pemirsa, saya mohon maaf. Jangan ditelan mentah-mentah. Kisah saya ini bisa difilter lagi oleh kalian, dan saya tidak mau merusak atau tidak mau istilahnya menjatuhkan, tidak. Karena saya di sini sebagai istilahnya untuk mengisahkan diri saya saja, berbagi kisah, berbagi cerita, dan untuk melestarikan budaya. Sebab budaya yang anak muda zaman sekarang yang mereka anut itu sudah tidak ada budaya Nusantara lagi. Maka saya menitip kepada anak-anak muda yang masih seumuran dengan saya, jangan tinggalkan budaya kita, terus tata budaya kita, terus perjuangkan dan lestarikan budaya kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, itulah kisah tentang ilmu yang dialami Kang Damar. Segala ilmu apapun, baik atau buruknya, kembali lagi kepada dirinya masing-masing. Mau dipakai dengan baik atau buruk. Segmen kita awal ini semoga menjadi segmen yang terus menerus memberikan kisah-kisah menarik dalam misteri. Jika kalian memiliki kisah atau misteri yang menarik atau ingin dikisahkan oleh kita, bisa kirim melalui deskripsi. Kita akan cantumkan email Bunda Nusantara Pasundari. Sekian kisah ilmu leak segmen kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemari kisah menarik dalam misteri.